Iki tewel nangka ya ta. Di depan rumah aku. Ini hampir mateng ini. Ini hampir mateng ini. Katanya tewelnya enak banget. Jadi buahnya kayak gini, Mbak. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya nih hari? Moga kawan-kawan sehat selalu di perantauan, amin. Moga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari mara bahaya, amin. Dan moga kawan-kawan semuanya yang nonton video ini dipermudah segala urusannya. Kali ini kita bakal membahas sebuah kasus anak baru kerja cuma bertahan 10 bulan. Perkarane ini jagaannya yang tidak mau mandi. Bagaimana tentang kasusnya? Kawan-kawan monggo disimak, khususnya bagi anak baru, biar nantinya belajar bagaimana kalau dapat job jaga anak itu harus bagaimana. Dan pembahasan ini juga bakal saya kasih pengalaman saya selama bekerja di dua majikan selama 18 tahunan. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita bakal membahasnya dan ini adalah pembahasannya. Oke kan kawan, bahasnya di Tegalan ya. Ini sekali lagi kakakku yang punya ada lombok dan ini sawi. Jadi lagi nunggu pitik, banyak banget pitik dan kakakku lagi yasinan. Jadi aku disuruh nunggu sambil bikin video. Jadi sekali lagi semoga tidak mengurangi arti dari pembahasan kali ini. Oke kawan-kawan, kita bakal memulainya. Ada PRT Indonesia yang baru kerja 10 bulan dinotis oleh majikannya perkarane nggak bisa jaga anaknya. Awalnya anaknya ini disuruh mandi, kemudian setelah dibuka bajunya dia cuman berdiri di toilet, jadi tidak mau mandi. Setelah itu berkali-kali disuruh mandi tidak mau mandi karena mbaknya ini ada hal yang harus dikerjakan, maka dia ke dapur untuk mengerjakan persiapan masak tadi. Nah anaknya ini langsung mengikuti dan menarik bajunya untuk tetap mengikuti dan melihat si jagaannya ini berdiri di toilet. Sudah nggak pakai baju, berdirinya cukup lama sampai sampai mboknya ini balik. Ketika mboknya balik ngelihat anaknya ini dingin seperti itu, akhirnya dia marah kan kawan, marah dan kemudian melakukan pemutusan kontrak kerja secara notis sama mbaknya tadi yang bekerja hanya 10 bulan. Nah, kenapa kok mboknya ini tidak membela mbaknya? Sekali lagi, walaupun ada CCTV di tempat tersebut, tetap aja anak laki-laki jagaannya ini pintar sekali ngomong, pintar sekali dalam memelintir perkataan dan suka ngadu bacot. Jadi ngadu domba mboknya sama cecenya. Jadi itu kenapa ketika adanya bacotan tambahan ini membuat si majikan geram kemudian melakukan pemutusan kontrak kerja. Oke. Jadi kan kawan, di dalam kasus seperti ini bagaimana sih cara menangani? Jadi gini ya, kalau sudah Anda diputus kontrak notis, silahkan Anda mencari majikan, cari agensi yang bagus. Kemudian kalau bisa
tolong tulis alasan kenapa Anda diputus kontrak. Contoh perkaranya adalah jagaan Anda ini yang rewel banget, dan sehingga karena rewel dan suka ngadu, akhirnya terjadilah pemutusan kontrak kerja terhadap sampean. Ditulis. Jadi nanti kalau ke imigrasi tahu kenapa Anda diputus kontrak. Dan intinya bosnya ini memiliki satu catatan. Jadi kalau lain kali memutuskan kontrak kerja terhadap PRT-nya, ini sudah ada rekod buruk. Jadi kalau sudah ada rekod buruk, berkali-kali ganti majikan kan bisa di backlist ya. Jadi itu yang saya sarankan kepada mbaknya. Setelah sampean mencari, sampean bisa menunggu visa di Indonesia. Atau mungkin pilihannya bisa ke Makau, tapi sekali lagi tak sarankan kalau nunggu visa di Indonesia saja. Nah, jangan pernah Anda lelah untuk berjuang bekerja di negara Hong Kong ketika Anda pertama kali gagal. Semoga kedepannya nanti lebih baik lagi ya. Nah, kalau lain kali sampean dapat majikan yang punya anak jagaan rewel kayak si majikan ini, anaknya 7 tahun rewel banget, tak kasih tahu mbak, saya dulu pernah jaga anak umur 8 tahun laki, dan itu kali kosetan. Tetapi saya bisa bertahan sampai 2 tahun. Itu karena saya berani, saya bisa melawan. Kalau dia berkata keras, maka saya akan berkata keras. Kalau dia tidak mau mandi, maka saya akan berteriak-teriak untuk menyuruhnya mandi. Bahkan aku akan melakukan penggerbekan break terhadap barang apa itu, entah itu pintu, entah itu apapun itu, agar anaknya itu menjadi takut. Intinya jangan sampai Anda melukai anak jagaan Anda. Cukup Anda berkata dengan keras, kemudian apapun meja gini kan, coba seperti itu. Karena ketika Anda lebih keras lagi dalam mendidik, itu akan lebih membuat anak itu takut dan nurut nantinya terhadap sampai. Tapi benar mbak, ketika aku melakukan hal seperti itu, perkataannya agak aku tinggikan, padahal aku baru kerja loh mbak, baru datang kerja ke negara Hong Kong. Jadi intinya karena aku berani, saat itulah si anaknya itu jadi nurut sama aku. Jadi ketika dia ditinggal oleh mboknya ini berangkat kerja, kadang-kala malam balik, dia ini selama mboknya nggak ada, dia jadi nurut. Karena apa? Takut sama aku. Jadi lakukan seperti itu kan kawan, ketika sampean jaga anak. Karena ketika sampean tidak takut, nanti sampean bisa aja dijiwi, dijewer, dijejek, ataupun apapun itu. Bahkan sampean bisa diludahi, bahkan sampean juga bisa dimaki-maki, dan sampean bisa diadu domba. Dan yang kedua, penting sekali yang namanya bahasa. Kalau sampean kerja ke luar negeri, kalau nggak bisa bahasa Kantonis, setidaknya harus bisa bahasa Inggris. Karena bahasa itu adalah alat komunikasi, baik itu sama anak majikan atau sama majikan. Ketika alat komunikasi itu lancar, maka itu bisa membangun suatu hubungan. Tapi kalau sampean tidak bisa bahasa, saya jamin kok majikan udah geram langsung mengintermini sampean. Jadi buat adik-adik yang saat ini pengen kerja ke luar negeri, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah sampean sudah siap soal bahasa? Apakah sampean siap dalam melawan kerasnya negara asing? Kalau sampean sudah kuat, sudah bisa bahasa dan tidak menyerah, maka yang terakhir adalah niat. Kalau sampean sudah niat, maka berhasil. Tapi kalau sampean tidak ada niat, udah sampean bakal cuma di tengah jalan aja. Dan yang terakhir pasti nasib. Kalau sampean sudah punya itu semuanya, kalau nasibnya jelek ya bakal jelek. Sampean sudah bekerja dengan baik, pintar bahasa, tapi kadangkala hanya masalah sepele, kayak mbak kemarin gara-gara dandan akhirnya diinterminate. Itu karena nasibnya buruk, bukan karena pekerjaan. Nasibnya buruk aja dan dapat majikan yang tidak baik. Itu aja ya. Semoga dengan penjelasan ini bermanfaat buat kita semuanya. Channel Undiri kan kawan, semoga bermanfaat nggih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Hah, ya Allah kok akeh temen ya. Hah. Hah.